Satu keluarga pergi piknik di hutan. Ibu sedang masak di mobil. Ayah mau bergerak mobil sedikit. Tidak terduga, mobil itu kehilangan rem. Adik Shaun mengumpulkan kayu bakar dekat itu dan melihat itu. Dia segera membuang semua kayu bakar, berlari sambil berteriak. Meskipun dia berteriak sangat besar, tidak ada orang menjawab dia. Dia mau selamat orang tua, tetapi setelah gali, dia mengerti dia tidak bisa. Baru 1 detik dulu, Shaun masih senang dan bahagia. 1 detik kemudian, dia telah menjadi yatim piatu. Shaun sangat sedih duduk di mobil. Seorang kakek yang jauh dari sana sudah melihat semua. Dia bernama Folly, dia sakit kanker. Dari sejak kecil, dia tinggal bersama dengan orang tua di hutan ini. Kali ini dia ingin kembali di sini untuk tinggal sisa kehidupan bersama orang tua. Tidak terduga, dia menjadi saksi tragedi yang mengerikan. Dia ingin membantu Shaun, tetapi dia tidak hidup lama lagi. Dia tidak bisa membawa anak itu keluar. Oleh karena itu, ada satu cara. Adalah mengajar dia bisa hidup di sini. Selain itu, Shaun juga mengambil tas keberuntungan. Seorang kakek telah memberi tas keberuntungan ini untuk dia. Dan kakek itu berkata, tas ini bisa membantu dia menghindari hantu. Shaun cepat simpan tas itu. Dia berharap tas ini bisa membawa keberuntungan untuk dia. Pada saat ini, binatang di hutan juga mulai muncul. Raungan dari hewan besar membuat dia sangat takut. Shaun sangat haus dan lapar. Dia ingin mencari air tetapi dia bertemu dengan satu ular beracun. Dia sangat takut dan bersembunyi di lubang pohon. Tetapi tempat ini adalah rumah tikus. Pada saat itu, tikus juga pulang rumah, melihat Shaun, ia tidak takut dan merangkak lurus ke badan dia. Membuat dia kaget banget dan berlari. Pada malam, Shaun melihat satu gua, dia mendengar suara dari banyak binatang. Dan tidur dalam takut. Pada hari berikutnya, Shaun lapar dan haus, telah menemukan air. Dia melihat udang dan cumi. Tetapi tidak peduli. Dalam pikiran dia, makanan dari ibu adalah paling enak. Orang tua sudah meninggal dan dia telah lapar sangat lama. Membuat mental Shaun tidak tenang. Tidak terduga, dia pergi ke tempat air yang dalam. Dan panggil nama orang tua. Satu keluarga 3 orang pergi piknik di hutan. Tidak terduga, orang tua telah meninggal. Anak 8 tahun terjebak di hutan. Pada saat dia sangat putus asa, tiba-tiba dia mencium bau daging bakar. Dia mengikuti ke arah itu dan melihat seorang kakek sedang membakar daging. Dia ingin minta sedikit daging dari kakek. Tetapi kakek berkata, kalau mau makan, harus mengumpulkan kayu bakar. Shaun sangat pintar. Cepat ambil kayu bakar dari sana dan memberi ke kakek. Tetapi dia tidak setuju. Tidak ada pilihan lain, Shaun harus mengumpulkan kayu bakar. Setelah makan, Shaun ingin kakek selamat orang tua. Kakek mengatakan dengan dia, orang tua Anda sudah meninggal. Kakek bertanya nama Anda siapa, tetapi Shaun hanya panggil ibu saja. Kakek ingin mengajar dia bagaimana cara tahu arah, kalau begitu, dia bisa aman di hutan ini. Meskipun kakek mengatakan banyak, tetapi dia tidak mengerti apa. Shaun sedang sedih jadi dia tidak mau belajar apapun. Kakek sangat marah dan mau pergi, untuk Shaun sendiri saja. Kakek memikir satu cara lain, pada saat Shaun sedang tidur. Dia melempar batu ke dia. Setelah bangun, Shaun mencari dia. Kakek berkata dengan dia, kalau Anda mau hidup. Yang pertama, Anda harus tahu nama Anda siapa. Meskipun Shaun berusaha untuk ingat. Tetapi tidak bisa. Nama saya. Kelihatan kakek tidak peduli dia, Shaun ganti tas beruntung dengan makanan. Kakek melihat tas itu, sangat kaget, Anda ambil tas ini dari mana? Setelah memikir berapa menit, mungkin teman dia sudah memberi tas itu untuk anak ini. Karena kakek sudah memberi tas ini untuk teman. Dia memikir, mungkin dia dan anak ini adalah takdir. Dia berkata dengan Shaun, Anda harus belajar cara hidup sendiri. Karena saya juga tidak bisa membantu Anda lama. Shaun tidak mengerti maksud kakek. Tiba-tiba dia ingat. Nama saya Shaun Daley. Nama saya Folly. Kelihatan kakek ini sangat baik hati. Tetapi kakek tetap tidak memberi makanan untuk dia. Harus bekerja baru dapat makanan. Pada saat kakek tidur, Shaun mau mencuri makanan. Anda sangat berisik, kemudian mereka pergi ke sungai kecil. Kelihatan banyak ikan besar di sini, Shaun melihat ikan. Dan berkata sendiri, karena dia tahu, dia tidak bisa tangkap ikan. Kakek berkata dengan dia, kalau bertemu dengan masalah apa? Yang pertama, harus melihat yang jelas dulu.
Tetapi Shaun tidak mengerti, dia hanya sedih karena kakek tidak kasih makanan. Kakek mendekati sungai, mengajar teknik tangkap ikan untuk Shaun. Yang pertama, harus melihat jelas. Kemudian mendekati. Kakek bakar ikan. Shaun duduk di sebelah dan mengeluarkan air liur. Kakek Foley tetap tidak kasih makanan untuk dia. Tetapi kalau melihat, dia sengaja tinggal sedikit untuk anak. Kakek mau Shaun belajar tentang cara hidup sendiri. Beberapa hari saja, kakek Foley hanya makan ikan. Akhirnya, Shaun juga tahu cara melihat, dan tahu buah apa yang bisa makan. Buah apa ada racun. Kakek mengajar Shaun cara membuat perangkap. Pada malam, perangkap itu mengeluarkan suara. Kakek minta Shaun pergi sendiri ke sana untuk memeriksa. Tetapi Shaun tidak berani karena gelap banget. Kakek berkata dengan dia, pada malam harus mengandalkan pendengaran dan penciuman. Bukan guna penglihatan. Dengan kata-kata dari kakek, Shaun mengatasi rasa takut kegelapan. Anak Shaun terjebak di hutan. Dia mau tangkap 2 kelinci untuk makan. Tidak terduga, pada saat dia siap pulang, orang aborigin tangkap dia. Dia melempar kelinci ke arah orang aborigin, berteriak dan berlari ke arah kakek Foley. Kakek Foley menggendong Shaun dan menghiburkan. Ini adalah orang aborigin, memberi makan untuk orang aborigin yang diusir oleh orang kulit putih. Sangat bagus, dan bangsa. Tetapi Shaun tidak mengerti kakek sedang bilang tentang apa. Kemudian mereka tidur, ketika Shaun bangun. Dia tidak melihat kakek Foley di mana. Tetapi kali Shaun tidak takut lagi. Karena kelinci masih ada di tempat dia, Shaun cepat menemukan tapak kakek Foley. Dan mencari dia. Pada saat. Kemudian tiba-tiba di belakang Shaun muncul banyak anjing hutan. Shaun sangat takut dan panggil kakek Foley. Kakek berkata dengan dia sudah membuat api selesai. Hanya Anda naik di sini, kita bisa bakar kelinci dan makan. Baru mendengar makan kelinci saja, Shaun cepat naik ke atas. Dan menghindari anjing hutan. Setelah makan selesai, kakek berkata. Sebenarnya, tujuan anjing hutan adalah kelinci yang Shaun sedang pegang. Kemudian, mereka berjalan kaki. Dalam perjalanan, kakek Foley mengajar Shaun keterampilan bertahan hidup. Karena jalan sangat jauh, capek banget. Kakek ingin tangkap kanguru untuk makan. Tetapi burung Raja Wali di langit terus-menerus mencari kanguru, oleh karena itu, kakek harus mengambil ikan dari tas. Membuat perangkap untuk burung Raja Wali. Kalau begitu, kanguru tidak perhatian lagi. Karena burung Raja Wali adalah penjaga kanguru. Di mana ada burung Raja Wali, di sana kanguru aman. Saya sudah tangkap, setelah makan kanguru. Mereka lanjut berjalan. Shaun melihat kakek Foley terus-menerus batuk. Dan bertanya kakek masih sehat. Kakek Foley berkata dia masih sehat, gak apa-apa. Karen dulu dia merokok banyak. Tidak lama kemudian. Akhirnya, kakek sudah sampai kampungnya. Tetapi rumah itu sudah lama ditinggalkan. Hanya tersisa satu tumpukan puing. Kelihatan itu. Kakek Foley sangat sedih. Pada saat ini Shaun semakin hari semakin dewasa. Dia tangkap satu ikan besar. Kelihatan kakek sedang ke arah dia. Kalau kakek mau makan, tangkap saja. Kakek melihat Shaun dan sangat senang. Tetapi dia semakin hari semakin sakit. Pada saat mandi, Shaun tinggal sedikit ikan untuk kakek. Sekarang Shaun sudah bisa hidup sendiri. Kakek siap minta Shaun pergi. Kakek sudah siap semua untuk dia. Tetapi Shaun menangis dan tidak mau pergi. Saya menolong kakek, jangan mengusir saya, Anda harus pergi. Melihat Shaun menangis, kakek sangat sakit hati. Kakek menarik tangan dia dan berkata, satu hal yang dapat mengancammu adalah angin musim dingin. Shaun melihat kakek Foley dan peluk dia. Saya cinta kakek. Pada hari berikutnya, kakek Foley pergi dalam kesenangan. Setelah menguburkan kakek di sebelah orang tua, dan menguburkan tas beruntung. Tas ini bisa membantu kakek menghindari hantu. Dia tidak perlu tas ini lagi. Kemudian, dia pergi. Shaun menggunakan keterampilan bertahan hidup yang kakek Foley sudah mengajar dan keluar hutan. The Earthling adalah film pada tahun 1980, diberi peringkat 8.5 nilai di Douban. Dan 4,5 bintang. Setelah menonton film ini, saya mau mengatakan, kalau Anda bertemu dengan kesulitan dalam kehidupan, atau cerita buruk, harus menonton film ini ya. Film ini akan membantu Anda. Okelah, film habis di sini. Cepat subscribe, sampai jumpa lagi.